Bahkan mata pedang yang tidak disebutkan namanya dan cerah menjadi bingung dan ketakutan. Game ini hampir tidak bisa dipecahkan. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu di mana sarana leluhur cahaya abadi berada. Qin Yichen juga tersesat, dan diri yang tidak bergerak dalam sisik naga itu nyata. Jadi siapa dia? Bisakah Qin Yichen mengatakan dia palsu? Dan jika dia bertemu dirinya sendiri di Dingjing, apa yang akan terjadi? Apakah itu kejutan atau bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah? Secara bertahap, pusaran muncul di lautan kesadaran Qin Yichen, menyebabkan kesadarannya hampir runtuh, menyebabkan dunia kecil dalam roh primordialnya runtuh. Ketika Qin Yichen hendak jatuh ke pusaran itu, tiba-tiba berteriak, "Berhenti!" Berteriak dengan suara rendah, api berkobar Qin Yichen menyala di sekelilingnya. Suara Tuhan menyapu, dan Ziyun beberapa orang berhenti berpikir. 4 orang saling memandang dengan cemas, ditutupi dengan keringat dingin. Qin Yichen hanya merasa bahwa jika dia ragu-ragu sejenak, tidak ragu-ragu. Jika dia memikirkan teka-teki dari momen sebelumnya, saya khawatir dia akan melakukannya. Benar-benar masuk ke Wandering in Our Pool. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, melihat ke arah Hao Zouang. Jari itu adalah cara terbaik nenek moyang kita. Kita seharusnya tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Karena mereka berbicara tentang pencapaian ruang dan waktu dan persepsi mereka tentang keputusan kosmik Hao Yi. Mereka tidak dapat mengalahkan Hao Zouang. Kakak tanpa nama, bicarakan tebakan keduamu. Bangun tanpa nama, berjalan di depannya, menghadapi satu-satunya keuntungan dari Hao Zouang. Tampaknya mereka berempat dapat mengatasi diskusi bersama, tidak seperti tantangan leluhur lainnya. Ini masalahnya. Saya curiga jari leluhur Zouang membagi ruang waktu menjadi 2. Sambil berbicara, duduk bersila tanpa nama, menggambar garis horizontal di depan 3 orang, dan ujung garis horizontal ditekan oleh nama tanpa nama. Setelah itu, Wuming melanjutkan dengan garis horizontal. Titik itu adalah saat leluhur cahaya abadi bergerak. Dan itu juga bisa dikatakan sebagai titik belok pertempuranmu dengan leluhur. Anonim kembali menunjuk ke garis horizontal yang diperpanjang dan melihat ke atas ke sisik naga. Dan garis horizontal berikutnya adalah nyata. Tidak. Harus dikatakan bahwa kami mengharapkan hasilnya, yaitu sisik naga. Yi debu berada di tengah. Suara selesai. Tetapi ujung jari tanpa nama bergerak dengan lembut. Dan garis horizontal ditarik secara diagonal di atas titik itu. Dan garis diagonal ini adalah ruang dan waktu di mana kita berada sekarang. Yaitu, Yi Chen tampaknya baik-baik saja. Semuanya normal. Ini, semua orang menatap Hao Zouang. Hanya untuk melihat yang terakhir menunjukkan persetujuannya. Menarik. Namun, Ziyun memperhatikan kali ini dan dengan curiga berkata, "Tidak, kamu dan bos sekarang sedang bertarung. Seperti leluhur lainnya, Anda juga memperlakukan bos sebagai musuh untuk sementara. Siapa tahu jika Anda menyesatkan kami." Hao Zouang tertawa. Tapi siapa yang bisa menjaminnya? Petik 2. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Hao Zouang adalah leluhur, dan dia mungkin memimpin dirinya sendiri ke jalan yang benar. Tetapi pada saat ini dia juga musuh, dan dia mungkin dengan sengaja memimpin dirinya sendiri demi penggilingan. Qin Yichen juga bebas dan mudah dibedakan. Dia sama sekali tidak melihat ke Hao Zouang, tetapi melihat ke yang tidak disebutkan namanya. Bisa ditebak seperti ini. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Ya, dan ada 2 lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Ziyun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tanpa nama menunjuk di tengah tebasan. Ini adalah pelarian yang luar biasa. Kita berada di tebasan, di mana saya mengacu pada waktu yang kita alami sekarang. Dan sisi lain adalah masa depan yang akan kita alami. Tanpa nama menggerakkan ujung jarinya dan membelai ke ujung tebasan. Waktu berlalu. Seperti garis ini yang terus memanjang. Kataku begitu. Bisakah kamu mengerti? Qin Yichen menutup matanya dan merasakan keputusan kosmik Hao Yi, sedikit mengangguk. Dan salah satu metodenya adalah Anda menggunakan alam semesta Hao Yi untuk membalikkan ruang dan waktu. Sebelum kembali ke titik ini, pada saat itu, Anda mengambil langkah dan menang. Berbicara, jari manis berujung ke belakang, mengarah ke fokus yang terbagi menjadi 2. Yi Chen, bisakah kamu melakukannya? Qin Yichen menutup matanya sejenak, lalu membuka lagi, menunjukkan penyesalan, tidak bisa melakukannya. Tanpa nama tetapi tampaknya telah diharapkan. Karena penghakiman kosmik Hao Yi Qin Yichen berasal dari warisan Ao Guang. Dan pencapaian penghakiman kosmik Hao Yi hanyalah menunjukkan sedikit keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Dan bahkan jika kamu dapat kembali ke titik ini, bahkan sebelum titik ini, itu tidak akan membantu. Karena itu adalah fakta bahwa kamu harus menantang leluhur cahaya abadi. Apapun yang terjadi, kamu harus menghadapi jari ini. Ketika saatnya tiba, atau dilema yang sama, tanpa nama tidak berkecil hati. Yang baru saja saya katakan adalah menghancurkan situasi dengan kekuatan Yu. Karena tidak berhasil, katakanlah kekuatan alam semesta. Kekuatan luar angkasa. Anonim mengangguk. Ya, kedua garis ini hanya mewakili perbedaan waktu. Tetapi ruangnya sama. Jika kekuatan debu dapat dipaksa untuk memecah ruang.
Kembalikan ke garis ini di celah ruang. Ujung jari tanpa nama ditarik di antara garis miring dan garis horizontal. Ini bisa dianggap cara yang paling mungkin. Yi Chen, bagaimana menurutmu? Kamu bisa mencobanya. Qin Yi Chen mengangguk. Lagi pula, pencapaian ruang lebih mudah dipahami daripada pencapaian waktu. Dan kekuatannya sekarang cukup untuk menghancurkan ruang. Tiga yang tidak disebutkan namanya mundur ke samping. Mereka dapat memberikan saran. Tetapi seperti aturan tantangan, mereka dapat menunjuk ke samping. Dan mereka benar-benar dapat bertarung. Hanya Qin Yi Chen dan Hao Zouwang. Kalau begitu bekukan ruang dengan jalan es. Memikirkan hal ini, kaki Qin Yi Chen tiba-tiba menimbulkan embun beku, dan es serta salju menutupi sekelilingnya. Ziyun bergidik di samping kerumunan, dan es dan salju menjadi semakin megah. Pada saat ini, mata kiri Qin Yi Chen menyala dengan api. Merusak. Bang. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Kombinasi es dan api. Bersinar terang. 10.000 meter Qin Yi Chen di sekelilingnya. Ruang tiba-tiba meledak, dan kuil itu terguncang. Keilahian yang mengerikan ini mungkin membuat para penonton ibu kota kekaisaran gemetar ketakutan. Yi Chen untuk apa ini? Runtuhkan kuil. Hao Xuanying menggelengkan kepalanya. Yi Chen salah. Metode ini tidak akan berhasil sama sekali. Setelah beberapa saat, Qin Yi Chen tiba-tiba tersandung. Berkedip cepat, meraih tepi lantai kuil. Saya melihat lubang besar 100 meter di mana dia berdiri sebelumnya. Menghadap, saya bisa melihat kemuliaan pengadilan ilahi. Namun, Qin Yi Chen kecewa. Es dan apinya hanya menutupi 10.000 meter. Tetapi yang rusak hanya 100 meter. Hanya karena kuil mengatur susunan agar memiliki cukup ruang untuk menunjukkan kepalan tangan dan kaki mereka. Dan setelah ruang dibakar, sama sekali tidak muncul jalan yang menghubungkan apa yang disebut garis waktu tanpa nama. Tetapi semuanya realistis. Tetapi lantai atas istana bela diri naga ditembus, dan jatuh setinggi 10.000 meter. Meskipun Qin Yi Chen melompat turun tanpa cedera. Tebakan tanpa nama itu salah. Di mata Palu Gekian, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Makna asli dari boneka bayi yang tidak diketahui itu baik. Tetapi alam semesta kosmik, alam semesta dan alam semesta bersama-sama, adalah alam semesta. Semesta.